Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum sederhana, yaitu mengenai pengaruh pencemaran tanah terhadap pertumbuhan biji kacang hijau dengan menggunakan indikator oli. Sebelumnya, perkenalkan, saya Suci Ramadhani, lahir di Brebes 15 Desember 1999 dari Prodi Pendidikan IPA. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui dampak pencemaran tanah terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pencemaran tanah adalah keadaan atau suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama yaitu oli bekas, kedua air, ketiga gelas plastik yang sudah diberi label A dan B, tanah, kemudian biji kacang hijau. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah yang pertama, memasukkan tanah secukupnya ke dalam wadah A dan B. A diberi perlakuan kontrol dan B tercemar oli. Kemudian tambahkan zat pencemar oli bekas ke dalam salah satu wadah yang berlabel B. Yang ketiga, taburkan biji kacang hijau minimal 10 biji ke dalam kedua wadah tersebut. Yang keempat, siram dengan sedikit air pada keduanya. Yang kelima, melakukan pengamatan selama 5 hari. Yang keenam, lihat perubahan yang terjadi selama 5 hari berturut-turut. Hasil pengamatan hari 1 dan kedua. Pada hari ke-1 dan kedua diletakkan di tempat terbuka yang cukup terkena sinar matahari. Pada hari ke-1 dan kedua, biji kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan pada kedua wadah. Pada hari ketiga, kedua sampel tumbuhan diletakkan di dalam ruangan yang minim cahaya atau tertutup sampai pada hari kelima. Pada hari ketiga, tumbuhan kacang hijau pada tanah yang tidak tercemar mulai tumbuh bakal tumbuhan. Dan untuk tumbuhan kacang hijau pada tanah yang tercemar oli tidak mengalami pertumbuhan. Kemudian untuk hasil pengamatan pada hari keempat. Pada hari keempat, pada tanah yang tidak tercemar, tumbuhan mulai mengakar dan batang mulai tumbuh. Dan pada tanah yang tercemar oli, tidak mengalami pertumbuhan sama sekali.
Untuk hasil pengamatan pada hari kelima, pada sampel A atau sampel kontrol yang tidak tercemar tanah, tumbuhan biji kacang hijau mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Kemudian, pada sampel B atau sampel yang diberi perlakuan tercemar oli tidak mengalami pertumbuhan. Oli mesin adalah campuran kompleks hidrokarbon dan senyawa-senyawa organik lain yang digunakan untuk melumasi bagian-bagian mesin mobil agar mesin bekerja dengan lancar. Setelah masa pemakaian oli sebagai pelumas berakhir, maka oli bekas akan mengandung lebih banyak logam dan polisilik aromatik hidrokarbon. Dewasa ini, oli bekas sering secara ilegal dibuang di lokasi-lokasi yang tidak selayaknya digunakan untuk membuang limbah. Pembuangan ilegal oli bekas adalah suatu pencemaran lingkungan yang berdampak global dan menyebabkan keprihatinan yang menarik perhatian publik di berbagai negara. Kesimpulan, oli bekas merupakan salah satu zat pencemar yang jika dibuang sembarangan akan menimbulkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah membawa dampak negatif, salah satunya pada pertumbuhan tanaman. Pada percobaan kali ini, yang dilakukan dengan 2 sampel, sampel A yang tidak tercemar oli dan sampel B yang tercemar oli. Setelah dilakukan selama 5 hari, pada sampel A, kacang hijau mulai tumbuh panjang dan akar mulai tumbuh. Kemudian pada sampel B, tumbuhan kacang hijau tidak mengalami pertumbuhan. Dari percobaan tersebut, kita melakukan pengamatan di 2 tempat yang berbeda, yaitu di tempat yang minim cahaya dan di tempat yang cukup akan cahaya. Kemudian, kenapa ya tanaman lebih cepat tumbuh di tempat yang minim cahaya? Ternyata, meskipun cahaya matahari sangat dibutuhkan tumbuhan untuk fotosintesis, tetapi cahaya juga bersifat menghambat pertumbuhan. Cahaya juga dapat bersifat sebagai penghambat atau inhibitor pada proses pertumbuhan. Hal ini terjadi karena dapat mengacu difusi auksin ke bagian yang tidak terkena cahaya. Pernahkah kalian mendengar istilah etiolasi? Apa itu etiolasi? Etiolasi adalah pertumbuhan tumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap, namun kondisi tumbuhan lemah, batang tidak kokoh, daun kecil, dan tumbuhan tampak pucat. Gejala etiolasi terjadi karena ketiadaan cahaya matahari. Kloroplas yang tidak terkena cahaya matahari disebut etioplas. Kadar etioplas yang terlalu banyak menyebabkan tumbuhan menguning. Pada hal ini, hormon auksin bekerja dengan baik karena tumbuhan tidak terkena cahaya. Penyebab terjadinya etiolasi. Etiolasi dikendalikan oleh hormon pertumbuhan auksin yang diproduksi di ujung titik pertumbuhan. Auksin berdifusi ke sel-sel tumbuhan dan ditransportasikan melalui jaringan pembuluh dari ujung atas ke bawah. Auksin tidak aktif ketika ada cahaya matahari. Ketika auksin aktif, mereka merangsang pompa proton di dinding sel yang meningkatkan keasaman dinding sel dan mengaktifkan enzim ekspansin, enzim yang memecah ikatan kimia di dinding sel, sehingga dinding sel melemah dan sel mampu berkembang menjadi lebih besar. Dampak negatif pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Kedua, membuat tumbuhan dan makhluk lainnya mati. Ketiga, merusak ekosistem. Dan keempat, mengakibatkan pencemaran lainnya.